memasukkan Erapor sebagai guru mapel. Hari ini kita akan belajar sebagai wali kelas. Silakan dibuka untuk Erapornya bagi wali kelas. Jadi nanti bagi wali kelas ada beberapa yang diisi, yaitu catatan sikap. Catatan sikap ini hanya untuk yang menggunakan K13, sedangkan yang menggunakan kurikulum merdeka tidak bisa mengisi catatan sikap karena tidak ada penilaian di sini. Selanjutnya untuk praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan ini bagi K13 diisikan oleh wali kelas, sedangkan bagi kurikulum merdeka nantinya diisikan oleh pembimbing PKL masing-masing. Selanjutnya adalah ketidakhadiran. Terus nilai ekstrakurikuler, ini nanti kita dapatkan daftar nama-nama siswa yang mengikuti ekstrakurikuler beserta nilainya. Cetak rapot untuk mencetak rapot, dan terakhir adalah unduh leger. Kita masuk ke yang pertama untuk catatan sikap. Nah, catatan sikap ini nanti diperbantukan dengan menggunakan form Excel yang telah disiapkan untuk form rapot. Jadi di sini ada beberapa yang dinilai pada penilaian sikap. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, perkembangan dimensi kreatif, dan gotong royong. Untuk masing-masing aspek ini memiliki kriteria yang berbeda. Misalnya, beriman ini memiliki 5 kriteria. Yang pertama ini konsistensi sikap pribadi yang bertakwa, serta berperan aktif menjaga alam dan lingkungan sekitar. Sampai yang kelima, menunjukkan konsistensi sikap sebagai pribadi yang bertakwa, serta toleran terhadap penganut agama yang berbeda. Untuk bernalar kritis mempunyai 6 kriteria, mandiri 2 kriteria, berkebinekaan global memiliki 4 kriteria, perkembangan dimensi kreatif 3 kriteria, gotong royong 3 kriteria. Caranya bagaimana untuk mempermudah pekerjaan kita? Yang pertama, kita klik pada sel beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai nomor 1 Abi Nabil Muhammad. Kita lihat keseharian dia sesuai dengan kriteria ini, kira-kira manakah yang sesuai dengan kepribadian Abi Nabil Muhammad tersebut. Saya ambil misalkan dia ini konsisten sikap sebagai pribadi yang bertakwa serta senantiasa mencintai tanah air, maka saya pilihkan di sini B. Begitu juga untuk bernalar kritis, apabila dia menunjukkan sikap pribadi yang mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dengan gagasan yang diterima, maka ini nanti saya isikan dia dengan A. Begitu seterusnya. Nanti tinggal Bapak Ibu lihat sesuai dengan kriteria masing-masing. Alangkah baiknya Bapak Ibu memilih dalil list berikut agar tidak terjadi perbedaan kode. Misalnya di sini berkebinekaan hanya ada 4 kriteria A, B, C, D. Tapi jika Bapak Ibu mengisikan E, maka tidak akan terbaca untuk formulanya. Saat ini saya ada 4 kriteria D, tapi saya tuliskan E. Misalnya seperti ini, maka dia tidak akan mau. Silahkan pilih dari daftar listnya. Kalau sudah, kita masuk ke sheet yang bagian 3 ini, nanti akan muncul, saya ambil misalkan dia tadi nomor absen 1. Udah ada deskripsi yang nantinya bisa kita kopikan ke Erapor. Kita buka ya, ini deskripsi di sini. Kemudian kita masuk ke Erapornya. Ada Abi Nabil Muhammad. Nah, ini tinggal kita kopikan dari sini. Untuk beriman dan bertakwa berarti kita ambilkan dari sel sesuai urutannya, beriman dan bertakwa. Kemudian bernalar kritis sesuai, terus mandiri, berkebinekaan global, perkembangan dimensi kreatif, dan yang terakhir gotong royong.
Kalau ini saya ambil sampel 1 ya. Nanti silakan diselesaikan sampai nomor absen yang terakhir. Kalau sudah, nanti bisa disimpan. Oke. Pengisian selanjutnya adalah praktik kerja lapangan. Di sini nanti silahkan, misalnya saya pilih Bank Nusamba. Berarti yang praktek di sana adalah Muhammad Gohan. Alamat dudinya ini Jalan Raya Pecangaan. Pilih skala nilainya. Ini kalau sekiranya Bapak Ibu tidak melihat, ini berarti harus di-scroll ke bawah sini. Nah, ini ada skala dari 1 sampai 10. Silakan sesuai dengan kompetensi yang dia capai, kira-kira berapa nilainya. Misalnya 9. Ini pada nilai ini ada di mana? Nilai ini ada pada lampiran yang diberikan oleh bagian Hubin, ataupun bisa Bapak Ibu nilai dari sertifikat yang telah dia terima, berapa kompetensi yang dia jalankan, terus kemudian nilainya berapa, bisa dikalkulasi Bapak Ibu. Tapi mudahnya, jika Hubin menyediakan, maka nanti datanya bisa dimintakan ke Hubin masing-masing. Terus kemudian lama bulannya adalah 6, keterangannya nanti sesuai kesepakatan di sekolah. Misalnya 9 adalah sangat baik, maka kita tuliskan dia sangat baik. Simpan. Nah, ini untuk yang nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan sampai semua daftar peserta didik ini telah terisi. Jadi daftar yang ada di sini ini adalah daftar Dudi yang telah dimasukkan oleh operator sekolah berdasarkan data PKL mereka. Jadi mereka sekiranya waktu PKL kemarin di mana, nanti data daftar Dudinya nanti akan dimasukkan oleh operator sekolah. Apabila ada perbedaan data, maka silakan komunikasi dengan operator sekolah untuk mengganti, misalnya nama Dudinya salah. Misalnya di sini sentral komputer, ternyata namanya CV sentral komputer. Berarti nanti bisa menghubungi operator sekolah untuk mengganti hal tersebut. Lama bulannya disesuaikan lamanya praktek kira-kira berapa. Kemudian simpan. Yang selanjutnya adalah ketidakhadiran. Ketidakhadiran ini berarti berdasarkan rekap presensi selama 1 semester ini. Saya ambil contoh Abi Nabil Muhammad, apabila dalam 1 semester ini sakit itu 2 kali, izin 1 kali, maka kita tuliskan seperti ini tanpa keterangan 0. Kalau sudah sampai terakhir Yunus Iskandar ini, kalau sudah terisi semua, silakan klik simpan. Oke. Terus untuk selanjutnya nilai ekstrakurikuler ini tidak perlu memasukkan, Bapak Ibu hanya perlu memeriksa dan mengkonfirmasi kepada siswa yang ada di kelas Bapak Ibu wali kelas apakah data ini sudah sesuai. Abi Nabil Muhammad apakah hanya mengikuti ekskul badminton, atau misalnya ada ekskul lain berarti yang belum masuk. Apabila ada ekstrakurikuler yang belum masuk atau siswanya belum masuk padahal mengikuti ekstrakurikuler, berarti Bapak Ibu wali kelas bisa menghubungi pembina ekstrakurikuler dan kemudian ke operator sekolah untuk menambahkan siswa tersebut agar mendapat nilai ekstrakurikuler. Nah, ini tandanya seperti ini. Kalau badminton begini berarti beliaunya Bapak Agus Setiawan ini telah memberikan nilai. Tapi jika masih kosong seperti ini berarti perlu nanti Bapak Ibu pertanyakan kepada pembina ekstra masing-masing. Yang terakhir adalah cetak rapor. Nah, cetak rapor ini halaman depan ini biasanya untuk kelas 11 dan 12 sudah, tapi yang kelas 10 itu belum. Kemudian rapor akademik berarti rapor semester ini, dan dokumen pendukung ini nanti ketika ada perpindahan atau kelulusan. Saya masukkan ke halaman depan terlebih dahulu. Di halaman depan ini silahkan nanti diperiksa
Dikonfirmasi kepada peserta didik apakah data berikut telah sesuai. Benarkah alamatnya, ini data sekolah yang bawah ini. Apakah benar namanya sudah benar, kemudian nomor induk NISN-nya sudah benar, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Apabila tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa ke operator sekolah bagian Dopudik untuk mengganti datanya. Agar nanti apabila dibutuhkan di kemudian hari, tidak ada perbedaan antara data di rapor dengan data diri siswa pada KK, akte, atau dan yang lainnya. Kemudian seperti ini, apabila terjadi kesalahan data, seperti gelar Bapak Kepala Sekolah ini. Nah, ini Sunaji SPD MT. Kenapa MT? Magister Teknik, karena di Dapodik untuk Master of Engineering tidak terakomodir. Ini harus kita edit, kita sesuaikan dengan kondisi atau gelar sebenarnya. Caranya, ini saya dengan bantuan Foxit Phantom masuk ke edit, bisa edit teks. Terus kita klikkan di sini. Kita ganti dengan Master of Engineering. Kemudian kepala sekolah karena bertugasnya mulai tanggal 18 Juli, maka kita ganti ini bukan tanggal 12 tapi tanggal 18 Juli. Silahkan terus disimpan, Ctrl Save. Nanti sudah mengganti. Ini harus dilakukan kepada setiap masing-masing peserta didik karena setiap lembar ini mengandung data diri peserta didik masing-masing. Selesai pada tahap ini, berikutnya adalah untuk rapor akademik. Rapor akademik ini menampilkan hasil dari penilaian sikap yang tadi kita telah masukkan, kemudian nilai akademik, berarti seperti ini pendidikan agama nilainya belum masuk, begitu juga dengan capaian kompetensinya. Jadi sehingga ketika masih 0 ini berarti belum masuk, bisa Bapak Ibu konfirmasikan kepada guru pengampu masing-masing. Nah, ini jangan lupa juga nama kepala sekolah, gelar kepala sekolahnya di sini kita harus ganti seperti tadi, edit, kemudian teks. Ingat, ini harus dilakukan kepada masing-masing peserta didik. Karena data untuk rapot untuk masing-masing peserta didik itu berbeda. Kalau sudah disimpan. Sudah, itu yang perlu Bapak Ibu lakukan. Dan yang terakhir adalah unduh leger. Ini jika semua nilai sudah masuk, ini datanya di sini. Nah, ini kalau semua nilai sudah masuk, silakan Bapak Ibu bisa unduh leger untuk arsip Bapak Ibu wali kelas sekalian yang dapat untuk digunakan di kemudian hari jika dibutuhkan. Jadi unduh leger, kemudian bisa disimpan. Tampilannya adalah seperti ini. Pendidikan agama, seterusnya. Demikian panduan cara pengisian rapor bagi wali kelas. Semoga apa yang saya sajikan tadi dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan secara pribadi kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.